Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Yang beranggotakan pertama ada Laili Yuli Pawestri dengan NIM B100220111, kedua Agustin Lutfiani Rahmawati dengan NIM B100220113, ketiga, Muhammad Ferta Iza Irfani dengan NIM B100220136. Keempat, Faris Alditya dengan NIM B100220169. Kelima, Khairul Arin Nurjana dengan NIM B100220185. Nah, yang selanjutnya ada pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi prestasi organisasi. Karena kepemimpinan merupakan aktivitas yang utama dengan mana tujuan organisasi dapat dicapai. Pada umumnya, kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Berikutnya ada teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat atau trait theory. Teori ini mengusulkan bahwa kepemimpinan didasarkan pada sifat-sifat bawaan atau karakteristik pribadi tertentu yang dimiliki oleh individu. Yang kedua, ada teori perilaku, behavioral theory. Teori ini menekankan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan melalui perilaku tertentu. Lalu ada teori situasional atau situational theory. Teori ini berpendapat bahwa kepemimpinan efektif tergantung pada situasi tertentu di mana pemimpin beroperasi. Dan yang terakhir ada teori atribusi, attribution theory. Teori ini berfokus pada bagaimana orang menjelaskan perilaku kepemimpinan, baik atribusi internal maupun atribusi eksternal. Dan bisa dilihat pada gambar 13.2. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang berupa mentransformasikan nilai-nilai yang dianut oleh bawahan untuk mendukung visi dan tujuan organisasi. Yang kedua adalah kepemimpinan transaksional, adalah anggota atau pengikut termotivasi melalui sistem imbalan rewards dan hukuman punishment di dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan peran dan tugas. Model pemimpinan ini adalah berusaha menjelaskan hubungan antara pemimpin dan pengikut berupa proses transaksi. Yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif, yaitu gaya pemimpin yang banyak melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan strategis serta memberikan perhatian besar terhadap bawahannya, sehingga pemimpin dengan gaya ini cenderung sangat dekat dan dicintai bawahannya. Yang selanjutnya yang keempat yaitu kepemimpinan visioner, adalah pola pemimpin yang ditujukan untuk memberi arti pada kerjasama sinergi di antara sesama anggota perusahaan maupun dengan pihak lain, dengan cara memberi arahan dan makna pada kerjasama tersebut. Yang terakhir adalah kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan ini pada dasarnya sangat menentang argumentasi, menunjukkan perilaku dominan, dan bergantung pada kekuasaan formalnya. Kepemimpinan ini tidak menghendaki musyawarah. Setiap perbedaan pendapat diartikan sebagai perlawanan atau pelanggaran disiplin terhadap pemerintah. Fungsi pemimpin dan perilaku pemimpin. Menurut Rival DKK 2014 menjelaskan bahwa fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial organisasi. Fungsi kepemimpinan memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi direktiona atau kemampuan mengarahkan, dan dimensi support atau dukungan orang dalam organisasi. Selanjutnya, Rival DKK secara operasional membedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi ini mengidentifikasikan seorang pemimpin hanya melakukan komunikasi satu arah, yang berarti bahwa pemimpin adalah
pihak yang menentukan apa, bagaimana, kapan, dan di mana perintah itu dilaksanakan. Yang kedua, fungsi konsultatif. Fungsi ini mengindikasikan seorang pemimpin melakukan komunikasi dua arah. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi ini bertujuan untuk lebih mengaktifkan bawahan dengan jalan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, fungsi delegasi. Pelimpahan wewenang kepada bawahan untuk membuat dan mengambil keputusan. Yang kelima, fungsi pengendalian. Ini dapat diimplementasikan dalam bentuk bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Fungsi ini yang dimaksudkan agar seorang pemimpin dapat mengarahkan, mengatur, dan mengkoordinasikan aktivitas bawahannya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pusat pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan serangkaian perencanaan perubahan yang sistematis yang dilakukan secara terus-menerus oleh organisasi. Perubahan ini khususnya berkaitan dengan aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan membantunya dalam menanggapi perubahan dari faktor lingkungan. Pengembangan organisasi meliputi memperkenalkan perubahan aktivitas yang luas yang dapat ditargetkan pada individu, kelompok, dan seluruh organisasi. Penerapan pengembangan organisasi didasari oleh sejumlah asumsi dan nilai mengenai orang, kelompok, dan organisasi. Asumsi dan nilai memegang peranan penting dalam memahami proses yang dilakukan di dalam pengembangan organisasi. Sebagian besar dari proses ini sangat tergantung pada keterlibatan individu dan fungsi kelompok secara efektif untuk keberhasilan dan pengembangan organisasi. Asumsi tersebut meliputi asumsi tentang orang, tentang kelompok, dan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.